Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Berkata Kiai Musannif Syekh Ibnu Athaillah, sekarang hikam ini di dalam kaidah yang keempat, kelima. Memulailah kita dari awal, mudah-mudahan dengan pengulangan evaluasi ini menambah, menguatkan, bertambah ilmiah. Satu kaidah diulang-ulang akan bertambah ilmu itu. Satu ayat jika diulang-ulang diresapi Al-Quran akan bertambah memiliki rahasia, akan jebol, dibuka rahasia Allah, diinkisapkan. Tapi begitulah manusia, bertahan di dalam istiqomah itu memang paling berat. Tetapi itulah dia dunia, gitu. Mau tidak mau, jika kita memang menginginkan, gitu, buah daripada keimanan, ya sudah resikonya jadi orang mukmin. Berat segala-galanya, maksudnya tidur, harus bangun, bertanggung jawabkan keimanan, karena kita sudah diberi dua kemuliaan oleh Allah, gitu. Iman dan Islam, itu kemuliaan sudah yang tiada tara, tiada bandingannya. Dan ada yang apa kekayaan di alam dunia seluruhnya, nggak ada apa-apanya. Dengan dua karomah itu kita diberi keyakinan, percaya Allah. Itulah. Jadi kalau bicara tentang maulid enak, ini ada hubungannya dengan Nabi. Terus kita diberi kemuliaan jadi orang Islam, itu disyukuri benar-benar. Itu sebuah karomah dari Allah. Coba bayangkan, coba gitu. Banyak orang-orang yang tidak diberkahi karomah oleh Allah. Dua karomah ini banyak, hanya sebagai bajunya saja, tidak mau sholat ada. Kalau musik sudah jelas tak kenal sholat, bukanlah masuk dalam golongan ini. Yang pakai baju Islam lalu dia berkhianat, ini yang akan dihisab berat-berat. Ini orang-orang ini, gitu. Ana awali minal muslimin, tetapi la sholat wala soma walai amalis sholihah, amal-amal lainnya tidak dilakukan. Ini yang dihisab ini. Bapak sekarang mulai pakai tafsir, mengulas isi kandungan di dalam Al-Quran itu, supaya untuk menambah-nambahi pengertian yang sudah kita dapati selama belajar ilmu ya begini. Karena enak nyetelnya jadinya. Kenapa? Bismillah ada apanya, Al-Ikhlas ada apanya, kalau begitu ada fadilahnya. Ya kalau secara dohiriyah maknanya tidak bisa ketemu dengan mengucapkan dengan cukup dengan tafsir dohir, qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Ya cukup itu aja, ya tidak ketemu gitu. Ya kalau kita dipakai qul, katakanlah, saksikanlah, kata Allah. Allah ngomong kayak gitu, kamu ngomong, tetapi yang lewat lisannya kamu. Tapi pada hakikatnya kan lewat lisannya Allah kan, begitu saja. Coba sekedar nyimpan makna supaya tidak musyrik aja. Pada hakikatnya ya lisannya Allah. Qul, katakanlah. Allah ngomong, saksikanlah. Wallah, aku ini satu-satunya Tuhan. Lam yalid, jangan diperanakan. Maksudnya jangan dicampur bau dengan perkara yang lain. Nah itu pendalamannya bagi orang-orang ahli hakikat. Walam yulad, jangan diperanakan, jangan dicabang-cabang begitu. Mana dohirianya ya begitu, Allah tidak beranak, Allah tidak diberanakan. Tidak bakalan
jangan sampai seumur hidup. Makna kandungan isi di dalamnya itu apa? Ya itulah. Setelah kita nanti belajar taksis di dalam qiraatul Quran, bertilawah, pahamlah itu semuanya. Karena lidah yang bergerak ini adalah Allah yang mengetik. Berupa rangkaian-rangkaian huruf berkalimah, bermakna karena doa Allah subhanahu. Di sinilah sifat kalamnya Allah ternyata betul di dalam diri lidah kita. Sifat kalamnya Gusti Allah. Ya, kan terasa betul ya. Jadi, coba disetel kipas. Mungkin kayaknya kepanasan ya. Jadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid maninggal. Paling milade untuk nanti itu terakhir untuk bekalnya amat luar biasa di situ ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Lam yakun ta'akhkhara amadal atoi ma'al ilahah. Layakun jangan sampai ada ta'akhkhar mundur, kemunduran atau menjadi akhir daripada amatal atoi, waktunya pemberian ma'al ilha yang disertai dengan menggebu-gebunya permintaan kepada Allah. Jangan sampai menjadi akhir sebuah keinginan memohon kepada Allah. Fi du'ai, di dalam doa, mujiban yang menjadi sebab liyaksaka, putus asa kamu. Kenapa? Gitu. Jangan sampai ada di dalam diri kita berhenti memohon kepada Allah karena amadat atau waktunya permohonan kita gitu, yang disertai dengan menggebu-gebu siang malam karena sebuah keinginan lalu tidak diwujudkan, lalu menjadi mujiban, menjadi sebab liyaksaka, lemahnya atau putus asanya kita. Jangan sampai yang demikian. Fahuwa, maka bahwa Allah Mina laka, sudah menanggung. Nah inilah di sini ujian Allah kepada kita. Kesabaran diuji oleh Allah dengan tidak dibuktikannya permintaan kita yang begitu menggebu-gebu, padahal itu diijabahi, diterima doanya oleh Allah, tapi tidak membuktikan apa yang diinginkan oleh kita. Kita keinginannya hari bulan ini terbukti apa yang kita doa, tapi kadang-kadang Allah yang menghendaki. Makanya lanjutannya di sini, bahwa duminalakal ijabah, maka huwa Allah itu dumina, menanggung sudah terhadap kamu. Ijabah, mengijabahi, menerima. Fima yahtaruhu laka, diterima doa kita oleh Allah, tetapi fima yahtaruhu laka, di dalam perkara yahtaruhu yang memilih Allah laka untuk dirimu. Kadang-kadang susah menerima begini ya. Ya baru putus asa. Nah, bismillahirrahmanirrahim, mau usaha jual bakso. Aduh, sudah habis. Terakhir motor dijual. Kan itu bisa, itu mengganggu itu. Ya Allah. Tapi kalau sudah begitu sudah tidak ya Allah lagi. Pikiran, aduh ganti apa ini. Kan begitu. Itu permintaan begitu. Coba aja nanti Khairul jadi petani. Akan diuji apa ketawakalannya.
sudah capek-capek nanam-nanam bayam, ya. Aduh sambil geluduk. Tawakal dalam usaha apa ibadah? Semuanya ya. Kalau bagi mukmin semuanya. Usaha pun adalah tawakal kalau kita semuanya pasrah dulu kepada Allah dalam bab kemarin. Arif nafsaka, memperanakan sudah mesti Allah itu. Atau dalam bab takdir, pasrah dulu kepada Allah. Makanya begitu usaha orang-orang mukmin itu. Jangan kita melangkah tanpa pasrah kepada Allah. Nanti akan timbul putus asa yang menyakitkan. Tapi kalau kita pasrah dulu kepada Allah, kita tawakal. Nikmat rasanya. Karena kan sudah ada yang menanggung. Kita tinggal melaksanakan. Nah, semuanya jadi ibadah. Dalam hal semuanya, ya doa. Doa itu macam-macam dengan perbuatan, dengan lisan itu doa. Nah, doanya kita meminta rezeki kepada Allah, ya buktikan dengan dua kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah, lakukan perbuatannya. Jual sayur, apa bertani, apa ya begitu beternak gitu. Tapi tawakal dulu kepada Allah. Itulah fahuwa ya hasbuh. Wa ma yatakawakal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tawakal. Nah, itu namanya hasab, itu begitu. Itu hasabnya orang-orang mukmin. Nah, yang begitu adalah min khairi la yahtasib, rezekinya tanpa disangka-sangka, tapi diuji dulu oleh Allah. Itu apa? Untuk mengawasi supaya hatinya menjadi jeli, hatinya awas basirohnya kepada setiap peparing karunia dari Allah. Karena awalnya tawakal, begitu diterima, waduh lagi mau mengajukan keinginannya ingin jadi pegawai. Coba aja bayangkan yang tawakal dengan yang tidak. Kadang-kadang begitu, awalnya tawakal kepada Allah, toh setelah dikaruniai, ini yang jadi masalahnya di sini. Jangan kufur, disyukuri. Kadang-kadang lupa syukurnya itu setelah dulu kayak apa waktu sebelum ia diterima. Sholawat tiap malam tiap waktu. Sholat malam tidak ketinggalan. Setelah diterima jadi bendahara merdeka sudah, la sholat la doa. Allah tinggalkan. Setelah diberi kenikmatan Allah ditinggal. Ini. Ini belajar hidup begitu. Ya sudah, bukan, jangan dikatakan sudah orang amalah. Kalau ingin meningkat ke dalam derajat keimanan, jangan sampai kita masuk diterapkan oleh Allah dalam kedudukan orang-orang amah umum. Majulah kita ketika ke dalam thariqah, maksudnya meningkatkan. Kita ngejar ke ashabul yamin. Ya mengejarnya saja, tapi jangan mengatakan kita ashabul yamin. Dia nggak ketawa. Rol sedulur semuanya. Sama-sama kum. Kan ngomong ketawa. Ya, makanya jadi lafima tahtaruhu linafsika. Tidak di dalam perkara tahtaruhu yang kau pilih linafsika bagi dirimu. Atau wafil waktil ladzi yuridu. Dan di dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. La fil wakti ladzi turidu. Bukan dalam waktu yang kau tentukan sendiri. Ya, itu sudah. Bayang. Jadi apa? Pasrahnya betul-betul, pasrahnya. Kalau kamu tidak, Bapak percaya, enjoy. Terima yang penting ketawa. Masya Allah, begitu. Belajar tawa. Kayak melewat ketawa. Cuma jangan kelebihan, di jalan ketawa. Ya. Bapak yang malu ngajar Pak Umar ketawa-ketawa mau jalan. Nah ini masalah besar. Orangnya pertemuan. Jangan dimanggarin ada orang ketawa naik motor ya, kamu ini. Gimana? Nggak ada, jangan. Ya,
Ya ada tempatnya lah, kata Lasiban ada tempatnya. Nanti di jalan ketawa, beli rokok ketawa, ini namanya singgung. Ya sih, alhamdulillah. Tapi ada mungkin nggak rame. Gitu. Jadi begitu belajar ikhtiar, ya Mas. Sama kamu melangkah dari sini. Tawakal dulu dengan Allah. Karena kita apa yang akan dihadapi di sana kita tidak tahu. Yang akan terjadi di sana tidak tahu kehendaknya Allah. Seperti apa dan akan bagaimana. Tidak bisa dijangkau. Kalau dalam jangkauan akal sih kelihatannya mudah-mudah. Menjaga kemungkinan yang tidak kita ketahui. Takdirnya Allah berjalan begitu cepat begitu. Makanya kan orang-orang kaya kita itu sebetulnya ada tameng, ada bekal dari Nabi sesungguhnya. Atau kalau kita beriman kepada Al-Quran, Al-Quran mengatur semuanya. Cuma kadang tidak mengerti dan tidak tahu. Al-Quran itulah sudah sebagai syariat pelindung dari kita. Kalamullah ini sudah penuh apa yang tidak, semuanya ada di sana. Cuma kadang-kadang menguak fadilah yang tersimpan di dalam ayat itu yang susah. Untung kita dikerjakan oleh Allah masuk dalam golongan al-mutawasit, ahli sunnah wal jamaah, orang yang dikenakan kepada hakikat tentang fadilah yang terkandung dalam ayat itu. Bagaimana mereka yang penting hafal Quran sudah. Maka kan Nabi mengatakan biar mereka hafal Quran, hafidul Quran, qaimul lail, yamuna naharusya, yamuna. Tetap tidak bisa melewati tenggorokan. Artinya apa? Ada cuma sedikit akal, malah begitu. Ini akal kan di sini posisinya kata. Tidak bisa melewati ke dalam sir. Cerdas, diberi kecerdasan, tapi begitu sebatas akal mereka menikah. Nafsunya yang senang, tapi sirnya, keimanannya tidak menikmati. Banyak sudah. Berjamaahnya Nabi sudah, ya karena yang berbicara itu adalah Nabi. Dan sahabat umat dipercontohkan dengan adanya seorang Busairah ini yang keras terhadap Nabi. Betul juga setelah Nabi tidak ada terungkaplah orang-orang begitu. Khawarij itu kayak apa kerasnya kan begitu. Itu Muawiyah golongannya. Katanya paling tegas dalam hukum. Kenyataannya kan mendangkalkan akal begitu. Gimana tidak sahabat itu Sayyidul Arifin, pemimpin ma'rifat setelah Nabi itu sahabat Ali, dikafirkan, dibunuh dalam peperangan. Anaknya ya begitu juga oleh anaknya Abu Yazid. Nah itu contoh di masanya Nabi. Sekarang turun terus begitu, membekas begitu. Zamannya Nabi Abu Lahab, zaman sekarang ya. Tidak apa Bin? Bercanda. Ya begitu, banyak sudah. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu nyata di zaman sekarang ini benar-benar sudah. Makanya Al-Quran itu sepanjang masa. Dimana kita membaca ya itulah percakapan kita dengan Allah. Betul benar. Setelah kita buka tafsirnya kan baru nyata. Innalladzina kafaru, innalladzina kafaru. Ternyata kita sendiri melakukan begitu. Tapi Allah memberikan basyarnya, kesenangannya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang kufur.
menurut kita gitu, banyak dosa masuk kepada Allah. Tapi mohon kepada Allah wa ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau dalam Quran kita itu masih pasti dalam ashabus shimal, penerima kitab-kitab sebelah kiri. Kenapa? Ya sudah nyata kan? Banyak kufur nikmat, banyak maksiat, banyak kafir. Sedangkan ashabus shimal itu yang pertengahan, seimbang antara kebaikan dan keburukan, itu pun tetap bisa bayasiro. Ya. Orang yang dapat kitab di tangan kanan aja dia hisab, tetapi hisab yasiro, seringan-ringannya hisab. Cuma seringan-ringannya hisab, aduh kayak apa yang tetap dihisab ya. Masya Allah. Inilah kadang-kadang. Tapi ya alhamdulillah masih cuma. Karena mungkin sebentar aja dibersihkan, baru masukkan hidup kita. Mudah-mudahan masih dalam masa ya. Dengan cara apa ya, beginilah perjuangan di dunia itu berat ya. Melawan nafsunya kita sendiri yang paling susah, dengan si setan terus ini yang masih tidak pernah melepas kita, selalu membuntuti. Masih banyak terjadi apa, menjadi korin kita ini. Coba sebentar menghayal, ya sebentar ya pengen menghayal terus enak. Itu korin itu. Korin teman baiknya setan. Tapi jangan sampai terjadi menjadi korin. Dimana korin itu teman baik, setan yang dilepas oleh setan, yang orang itu menyangka karena menyalah tujuan menyembah kepada Allah dengan tujuan keinginannya. Ya tadi gitu. Karena tujuannya mau ia sujud di hadapan Allah, memohon-mohon, rengek-rengek. Karena khawatir akan kerugian yang sudah dikeluarkan dengan modal sekian, nangis nih. Sampai puasa dilakukan, malamnya sujud begitu. Tapi dengan tujuan begitu, cita-citanya tidak disertai ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan khusus ini tidak karena pribadi keinginan nafsunya. Dan setelah diberi oleh Allah maka jadi istijraj, lupa nikmat, kufur nikmatnya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, itu dibelokkan maknanya. Kalau sudah dibelokkan kayak begitu, maka Allah melepas dia surat Az-Zukhrufnya, melepas setan untuk menemani, sehingga orang-orang itu merasakan itu adalah hidayah dari Allah, padahal itu bukan. Nyatanya setelah ia begitu hanya cerita, oh, dulu aku loh, kenapa gak sekarang, sampai sekarang sholat malam, puasa, loh kok kenapa berhenti begitu? Cuma hanya menceritakan cita-cita keinginannya itu, amalianya diceritakan untuk mencapai suatu maksud tujuan. Seakan-akan tujuan itu bisa dipaksa dengan usahanya, padahal kan Allah semata-mata begitu. Tapi pemberian Allah ini tergantung apa yang kita lakukan. Bersih ke siratal mustaqim apa ke siratal nyeleweng begitu. Setelah bukan kepada jalannya, bukan tidak menuju siratal mustaqim, kepada jalan yang benar, menghamba kita kepada Allah, tawakal, keinginan terserah kepadamu ya Allah. Mau yang terbaik menurut engkau, bukan menurut aku. Kata Isa Imam Syadzili begitu. Wala a'lamu akhtaroni,
Doa setiap pagi. Innal amra indaka wa huwa mahjubun wala a'lamu akhtaroni. Innal amra indaka, sesungguhnya semua perkara adalah di tanganmu ya Allah. Itu saya gambar satu di dalam. Wa huwa mahjubun, ia menghijabi aku ya Allah. Tidak mengerti mana yang aku pilih. Wala a'lamu akhtaroni, aku tidak tahu apa yang aku pilih. Fakun angta mukhtaroni, maka engkaulah yang memilihkan untukku. Wahmilni, bawalah kami bi ajmalil indal amro indaka, bawalah kami ke dalam perkara yang kau bawa. Wa ahmadah, yang terpuji akibatan, di dalam akibatnya fidin wad dunya wal akhirah, yang berakibat baik untuk agama, dunia dan akhiratnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu hanya Imam Syafi'i dari Ika. Tapi itu kebanyakan nanti ngapalnya Muhammad Ahmad. Ini aja dari Bapak. Barangkali mau pulang. Ahli ikhlas saja. Nah, tadi Hairul sudah tahu. Hairul tahu belum ya? Apa tidur? Nasiban mungkin Habib sudah. Ini yang jarang dipegang oleh di luar begitu, Bapak ambil dari tafsir. Ternyata kandungan ahli ikhlas ini luar biasa. Karena asal usulnya pun demikian dulu begitu. Tapi sudah Bapak cerita begitu. Luar biasa Muhammad. Aku tuh sudah bikin Tuhan. Tuhan dibikin ya. 360 itu di dalam Ka'bah. Itu belum cukup mencukupi kebutuhan orang-orang sekitar sini. Geblek ini. Satu harus nyukupi. Lah pangeranmu siji. Gimana mau cukup? Turun wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhanmu si satu banget. Jadi kajian Nabi ngomong Daud begitu, Allah kajian Nabi mengeluarkan kata-kata itu. Entah kayak apa sifatnya itu, ilham dari Allah, itu urusan Allah dengan Rasulnya. Sampai lam yalid walam yakul, nah di sini walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yakul lahu kufuwan yang mencukupi. Ahad, satu orang pun tidak ada kecuali aku, kata Allah. Gitu. Nah disinilah fadilah Ikhlas ini Bapak Ahmad ternyata menyimpan berbagai macam fadilah. Kelaparan di jalan aja itu asal yakin. Tapi ketika kamu di mana tempat kamu masuk ke suatu daerah yang baru kamu huni, zamannya Nabi begitu, ada sahabat datang kepada Nabi menceritakan kesengsaraan hidupnya. Ya Rasul, nampak tiap hari itu serba kekurangan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, banyak hutang, kurang terus ya tidur terus, begitu. Mengeluh kepada Nabi, lalu Nabi ngomong, kamu si Fulan, jikalau kau masuk ke dalam rumah, jikalau ada penghuninya, ya, kamu beri salam. Setelah salam, kau qul huwallahu ahad, Allahus samad di dalam hatimu. Lah kalau rumah itu tidak ada penghuninya,
Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Nabi. Kau salam kepadaku, niscaya hidupmu penuh dengan keberkahan hidupnya. Gak lama begitu. Riwayat itu tidak ada setengah bulan orang itu. Setiap masuk ke rumah begitu. Nah istrimu gak ada, ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo Pak Majini barak, wong pada tur ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi cari di tapi bukan itu aja, bukan itu masalah ekonomi saja, keselamatan. Allah yang mencukupi segala-gala kebutuhan kamu di sana nanti. Masuk kamp, masuk apa, masuk wilayah lah begitu yang baru kamu masuki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Dan itu diistiqomahkan. Di mana tempat kamu masuk, entah itu rumah atau apa, itu jalan. Insya Allah keberkahan besertamu. Oh, betul-betul dijaga oleh Allah. Dan kebutuhanmu di sana, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Terutama dalam mara bahaya. Itu amanat dari Nabi. Alhamdulillah yang Bapak lakukan istiqomahkan begitu. Mudah-mudahan sedikit yang katanya kayak begitu, ternyata fadilahnya luar biasa. Nanti dibuktikan aja. Ya, dia sudah banyak. Ya kan, kalau kita perhatikan ini. Iya, kalau yang mendengar ini orang-orang Salafi dibilang musyrik. Wassalamualaikum ya Rasulullah ya. Termasuk akal. Tapi itulah kandungan Al-Quran. Nabi menyatakan, ini Hajar Ibnu Sahal, sahabat terdekat Nabi. Riwayatnya begitu. Di bulan tadi yang dikasih ijazah oleh Nabi demikian. Beberapa saat saja begitu. Itu dalam bab materi kebutuhan sehari-hari. Dalam bab yang kita butuhkan, di mana apa yang kita butuhkan, di mana tempatlah begitu. Jangan lupa begitu. Berikan salam kepada Nabi. Jangan lupa Al-Ikhlas dibaca. Ya, syukur mengamalkan apa yang Bapak amalkan setiap pagi, setiap pada subuh, pada maghrib. Ayat kursi 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq, An-Nas. Ya syukur mengamalkan itu, syukur ya Allah mau. Tinggal dibaca aja kan. Enggak puasa enggak. Berpuasa kalangkah begini. Tinggal dibaca saja begitu. Nah, semua perlakuan para aulia itu tidak lepas dari bahasa begitu. Di mana ada riwayat dalam Al-Qur'an dilakukan. Termasuk Ibnu Athaillah begini. Yang paling apapun gitu. Makanya dalam Futuhatul Makkiyah begitu. Yang merangkum semua rahasia di Mekah. Beliau lakukan. Itu saya Ibnu Athaillah begitu. Saya Mahyuddin. Pengarang hikam ya pengarang Futuhatul Makkiyah. Ya, apapun apa yang Bapak dapati dari kitab-kitab, ya Bapak lakukan sendiri sebelum aku menyampaikan kepada kalian. Alhamdulillah lah begitu. Cuma mungkin ketentuan Allah sudah menentukan makomnya masing-masing kepada kita. Bapak mungkin terapnya kayak begini oleh Allah. Untuk air, untuk amat, untuk tauhid beda lagi untuk Allah. Kalian mungkin dalam makam kasab mungkin bisa juga. Mungkin dalam makom-makom tertentu mungkin begitu. Bapak hanya bisa menyampaikan, menyambung tugas dia. Nah, kalau nasib itu ada Allah sendiri. Walaupun yang lewat Bapak kayak begini, Bapak cuma tidak tuh. Ya sudahlah, aku dapatnya begini dari Allah. Nah, itu lewat kita, lewat Bapak. Tapi untuk derajat beda-beda. Kamu yang melakukan dengan istiqomah begitu tanpa tidak merasa begitu, alhamdulillah berkah hidupnya makmur. Yang penting berkah.
itu aja ibadah. Dan pertama datang di sana kamu jangan lupa itu ya, sholat. Pokoknya dari sini malamnya kamu sholat. Kalau berangkatnya siang sore ya duha dulu gak apa-apa. Kalau pagi ya sudah apa yang sudah bapak apa namanya titipkan pada kalian dulu caranya ketika keluar rumah itu kamu lakukan. Mana yang lebih banyak itu yang lebih melangkah dahulu. Bismillah. Aku dengar begitu. Papua bukan perbatasan Malaysia. Bukan kembali kayak nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa apa. Tentara masih takut sama tentara Indonesia. Kalau perang mungkin lagi duluan main. Senjata menang gitu kan. Tapi tidak mungkin ayahnya begitu lah. Tapi kalau ini di Papua ya begitu ya. Tapi ya begitu. Tapi Allah yang semuanya mengatur. Papua penuh konflik ya, tapi ya nasibnya masing-masing. Di Aceh pun lebih parah lagi ya yang kena yang akhir umur di sana ya. Yang selamat ya lebih banyak. Tapi itulah kita lebih tawakal dahulu kepada Allah, memohon. Dengan memohon ya insya Allah mudah-mudahan yang begitu. Ya bin masuk keluar BPU, tapi jangan di pintu BPU-nya, di tempat kamarmu begitu ya. Tidak wah kami ya Rasulullah. Apa bidan lenga bingung apa wih tadi sudah masuk salam sambil ketawa. Ini bauri jawab. Ada yang salah. Oh iya. Latihan nih ya. Jadi itu intinya, jangan pernah putus asa. Hakikatnya Allah sudah mengabulkan permohonan kita. Allah yang menentukan kapan dan di mana waktunya, di mana tempatnya, kapan waktunya, Allah sudah yang menentukan. Jangan sampai timbul perasaan, tapi memang kadang-kadang coba aja nanti begitu ujian datang dari Allah, perang dengan nafsu, aduh hati putus asa timbul, apa Ron? Tanam lagi mati, opo ini, kalau begitu itu dibutuhkan ikhtiar, pandangan mata batin, mata hati. Saya dengan syariat ilmiah, apa yang salah, seperkara yang salah tidak diilmuni ya pasti ngasal, hasilnya asal-asalan, maka diilmuni semuanya begitu. Ada ilmu petani ya Allah sudah memberikan ilmunya, cara membuat pesawat yang Allah sudah memberikan begitu. Ilmunya bikin apa nih, pengelola apa gubernur sudah Allah ya. Tapi itu kan orang-orang tidak mengerti bahwa mereka dikasih pengetahuan begitu kan. Itu kubur imannya di situ, makanya kau semua aja sudah. Dimarahin juga dulu. Marahin orang lagi. Nah itu nantilah masalah bagaimana kita ajali dengan sifat ilmunya Allah yang ada pada kita, itu berlaku-laku aja. Dah itu aja, ada apa-apa aja. Dekatkan kita kepada Allah, rindukan hati kepada Nabi, undang itu aja intinya. Dimana datang, dimana tempat, insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jasa banyak, Mas Hutan, assalamualaikum ala Nuhi apa ala Sulaiman, dah usah. Semuanya ada dalam Sayyidul Alamin itu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, yang yakin begitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, berhadapan dengan Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, tidak ada suatu kebutuhan, hanya Engkau yang mencukupi ya Allah. Dicukupkan di mana? Datang musuh di mana? Tiba-tiba ya begitu. Orang-orang mau benci jadi senang. Nah, itulah maknanya begitu. Jadi musuh akhirnya jadi saudara di sana.
jangan cari musuh parah ini. Udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.